warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Leni Sintawati, NIM 40014180227. Nah, pada video kali ini saya akan praktikum mengenai uji enzim. Apa sih tujuan dari praktikum kali ini? Yang pertama, untuk memahami fungsi enzim yang ada di dalam tubuh manusia. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas enzim melalui gejala atau fenomena yang dapat diamati. Yang ketiga, terampil melakukan eksperimen pengujian enzim. Nah, apa sih alat dan bahan yang diperlukan? Yang pertama, alatnya ada pipet tetes, gelas plastik, dan sendok untuk mengaduk. Untuk bahannya ada tepung kanji yang sudah dicairkan, air, ada lugol, di sini saya pakai betadine, ada air ludah, dan sudah cukup. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama kita siapkan 3 ml air ludah. Ini saya sudah ukur, ini 3 ml, kemudian kita encerkan menjadi 6 ml. Nah, kita tambah airnya sebanyak 3 ml agar menjadi larutan air ludah menjadi 6 ml. Di sini saya pakai pipet tetes, 1 milinya setara dengan 20 tetes. Nah, setelah sudah kita tambahkan 3 ml, sehingga ini menjadi air ludah encer sebesar 6 ml. Kemudian setelah itu kita kocok agar larutannya homogen. Nah, setelah itu kita siapkan 2 gelas plastik. Nah, ini sudah saya siapkan. Kemudian kita tambahkan larutan tepung kanjinya sebesar 2 ml. Di sini sudah saya tambahkan masing-masing 2 ml. Kemudian pada gelas yang pertama yaitu kita tambahkan air ludah sebanyak 2 ml. Kita tambahkan. Pada tabu yang kedua, kita tambahkan air sebanyak 2 ml juga. Masing-masing sudah kita tambahkan. Kemudian masing-masing gelas kita tambahkan 1-2 tetes betadine-nya. Nah, kita dapat lihat hasilnya pada gelas yang pertama. Ini ada larutan tepung kanji, air ludah, dan ditambah lugol. Hasilnya larutannya menjadi putih seperti ini, atau tidak berwarna, atau kembali seperti warna sebelum ditetesi lugol. Hal ini karena pada air liur kita terdapat enzim yang dinamakan enzim petialin. Apa sih fungsinya? Nah, enzim petialin ini berfungsi untuk menghidrolisis pati. Di sini patinya kita
yaitu dari amilum. Nah, enzim ini menghidrolisis pati menjadi gula yang lebih sederhana, seperti maltosa maupun glukosa. Sehingga saat ditetesi, tadi kan warnanya awalnya seperti biru-biru, kemudian lama-kelamaan menjadi putih atau tidak berwarna. Nah, ini karena sudah tidak ada kandungan amilum. Amilumnya sudah dihidrolisis oleh enzim petialin. Kan kita sudah belajar pada uji karbohidrat bahwasanya jika amilum ditetesi dengan betadin atau lugol atau iodin akan menghasilkan warna biru kehitaman. Tadi kan awalnya menjadi biru kehitaman, lama-kelamaan tidak berwarna seperti itu, sehingga ini membuktikan adanya enzim petialin yang dapat menghidrolisis pati menjadi gula yang lebih sederhana. Nah, kemudian pada gelas yang kedua, hampir sama seperti gelas yang pertama, awalnya kita mendapat warna seperti iodin, kemudian menjadi biru kehitaman, lama-kelamaan menjadi ungu seperti ini. Nah, di sini warnanya masih sedikit ungu. Nah, di sini pada larutan kanji ditambah air dan ditambah lugol, tidak terdapat enzim atau tidak terdapat enzim petialin seperti pada gelas yang pertama. Fungsi enzim sendiri kan sebagai katalis biologi yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Di sini tidak ada enzimnya, jadinya reaksinya cukup lama. Warnanya seperti masih ungu ini, seperti ini. Nah, di sini terjadi reaksi hidrolisis dari amilum menjadi maltosa dan kemudian menjadi glukosa, atau terjadi hidrolisis amilum. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari praktikum ini. Mau sedikit menambahkan, aktivitas ketika kita mengunyah air liur kita itu terdapat enzim petialin. Nah, enzim petialin ini berfungsi untuk menghidrolisis pati atau makanan yang sumbernya dari pati menjadi gula yang lebih sederhana, baik maltosa maupun glukosa, sehingga baru bisa masuk ke lambung kemudian dicerna. Seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.